Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Zahro Kamila dengan NIM 2311100303022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan utama mengenai pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran berbasis masalah. Pada hakikatnya, program pembelajaran bertujuan tidak hanya memahami dan menguasai apa dan bagaimana suatu terjadi, tetapi juga memberi pemahaman dan penguasaan tentang apa hal itu terjadi. Berpijak pada permasalahan tersebut, maka pembelajaran pemecahan masalah menjadi sangat penting untuk diajarkan. Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru. Pemecahan masalah tidak sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada tingkat yang lebih tinggi. Problem-based learning dikembangkan sejak tahun 1970-an di McMaster University di Kanada, dan metode ini sudah merambah ke berbagai jenjang pendidikan. Dengan keunggulan metode ini, jenjang pendidikan yang lebih rendah pun sudah melalui penggunaan metode ini. Dengan perkembangannya yang pesat, rumusnya juga beragam. Problem-based learning adalah kurikulum dari proses pembelajaran. Dalam kurikulumnya dirancang masalah-masalah yang menuntut peserta didik mendapatkan pengetahuan penting, membuat mereka mahir dan memecahkan masalah, dan memiliki strategi belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan 21 pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nantinya diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai suatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mendapatkan pengetahuan konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Model pembelajaran berbasis masalah meliputi pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, menyelidikkan autentik, kerja sama dengan menghasilkan karya serta peragaan. Pembelajaran berbasis masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa. Pembelajaran berbasis masalah antara lain bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Sedangkan menurut para ahli berpendapat berbeda tentang model pembelajaran berbasis masalah. Di antaranya, menurut Duck, yaitu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Menurut Arens, yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik atau nyata, sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan tingkat tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Menurut Ged Gunantara, yaitu suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pembelajar dengan masalah-masalah praktis atau pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan memiliki konteks dengan dunia nyata. Kemudian menurut Soimin, yaitu menciptakan suatu belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari. Kemudian menurut Glaser, suatu strategi pengajaran di mana secara aktif dihadapkan pada masalah konteks dalam situasi yang nyata. Model pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemberian masalah dunia nyata kepada siswa untuk dipecahkan. Dalam PBL, siswa didorong untuk aktif dalam memecahkan masalah tersebut dengan bimbingan dari guru. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, keterampilan kolaboratif, dan penerapan pengetahuan dan konteks praktis. Kemudian, kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah. Dasar pemikiran
Pengembangan strategi pembelajaran tersebut sesuai dengan pandangan kontraktif yang menekankan kebutuhan siswa untuk menyelidiki lingkungannya dan membangun pengetahuan secara pribadi, pengetahuan bermakna. Ketika siswa masuk kelas, mereka tidak dalam keadaan kosong, melainkan mereka telah memiliki pengetahuan awal. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pembelajaran perlu diawali dengan mengangkat permasalahan yang sesuai dengan lingkungannya. Pertanyaan dan masalah yang diajukan haruslah memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, autentik, yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia nyata siswa daripada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, jelas, yaitu masalah dirumuskan dengan jelas dalam arti tidak menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya menyulitkan penyelesaian siswa. Yang ketiga, mudah dipahami, yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah dipahami siswa. Selain itu, masalah disusun dengan dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas. Artinya, masalah tersebut mencakup seluruh materi pembelajaran yang akan diajarkan sesuai dengan waktu, ruang, dan sumber yang tersedia. Yang kelima, bermanfaat, yaitu masalah yang telah disusun dan dirumuskan haruslah bermanfaat bagi siswa sebagai pemecah masalah maupun guru sebagai pembuat masalah. Berdasarkan materi tersebut, bisa ditarik kesimpulan letak kriteria masalah pada pembelajaran berbasis masalah adalah pandangan konstruktivis yang menekankan kebutuhan siswa untuk menyelidiki lingkungannya dan membangun pengetahuan secara pribadi, pengetahuan bermakna. Kemudian ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa ciri yang membedakan dari pendekatan pembelajaran konvensional. Berikut adalah beberapa ciri utama dari PBL. Yang pertama, fokus pada masalah. Fokus pada masalah yaitu salah satu ciri khas utama dari pembelajaran berbasis masalah. Dalam PBL, siswa diberikan masalah dunia nyata yang kompleks dan relevan dengan kehidupan nyata sebagai titik fokus pembelajaran. Masalah ini menuntut siswa untuk menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan mencari informasi tambahan untuk mengembangkan solusi yang memadai. Kemudian yang kedua ada keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu. Keterkaitan dengan berbagai macam disiplin ilmu adalah salah satu aspek penting dari pembelajaran berbasis masalah. Dalam PBL, siswa diberikan masalah dunia nyata yang seringkali memberikan konsep, teori, dan praktik dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan dan mengaplikasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan masalah yang kompleks. Yang ketiga, penyelidikan yang autentik. Penyelidikan yang autentik merupakan elemen penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Penyelidikan yang autentik mengacu pada proses di mana siswa menggunakan keterampilan berpikir kritis dan sumber daya yang relevan untuk menyelidiki masalah dunia nyata. Kemudian, yang keempat, memamerkan dan menghasilkan karya. Dalam konteks pembelajaran berbasis masalah, memamerkan dan menghasilkan karya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Setelah siswa menyelesaikan penyelidikan dan memecahkan masalah, mereka diharapkan untuk memamerkan hasil karya atau solusi yang mereka hasilkan. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah suatu pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam konteks ini, siswa saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah atau mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan. Yang keenam, peran guru sebagai fasilitator. Peran guru sebagai fasilitator adalah salah satu pendekatan penting dalam pembelajaran berbasis masalah. Sebagai fasilitator, guru tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga bertindak sebagai pemimpin yang membimbing siswa dalam proses pembelajaran mereka. Tujuan pembelajaran berbasis masalah. Tujuan utama pembelajaran berbasis masalah bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis
dan kemampuan memecahkan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Apabila dibahas secara rinci, dapat diuraikan satu persatu maksud dari tujuan pembelajaran berbasis masalah problem-based learning tersebut. Yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis. Pengembangan keterampilan berpikir kritis merupakan tujuan penting dalam pendidikan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan analisis, evaluatif, dan pemecahan masalah yang kuat. Keterampilan ini memungkinkan siswa untuk secara kritis mengevaluasi informasi, membuat keputusan yang informasional, dan memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Mendorong kolaborasi dan komunikasi dalam konteks pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan sosial, penguasaan materi pembelajaran, dan pemecahan masalah yang efektif. Kolaborasi dan komunikasi yang baik memungkinkan siswa untuk saling belajar, memperluas pemahaman yang mereka melalui pandangan orang lain, dan mengembangkan keterampilan bekerja sama yang diperlukan di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Memfasilitasi pembelajaran mandiri merupakan pendekatan di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang keempat, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Penerapan pengetahuan dalam konteks nyata merupakan konsep yang menekankan pentingnya memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep-konsep akademis, tetapi juga mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dengan situasi dunia nyata. Hal ini memungkinkan siswa untuk melihat relevansi dari pembelajaran mereka dan mengembangkan keterampilan aplikasi yang kuat. Yang kelima, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan dan hambatan dalam kehidupan. Kemudian, langkah-langkah penerapan pembelajaran berbasis masalah. Aren menyatakan bahwa sinteks pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 fase. Fase-fase tersebut merujuk pada tahapan-tahapan yang praktis yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran dengan PBL. Sebagai berikut. Yang pertama, memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa. Pada awal pembelajaran PBL, seperti semua tipe pelajaran lainnya, guru seharusnya mengkomunikasikan dengan jelas maksud pelajarannya, membangun sikap positif terhadap pelajaran itu, dan mendeskripsikan sesuatu yang diharapkan untuk dilakukan oleh siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. PBL mengharuskan guru untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi di antara siswa dan membantu mereka untuk menginvestigasi masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, membangun investigasi mandiri dan kelompok. Investigasi yang dilakukan secara mandiri, berpasangan, atau dalam tim-tim studi kecil adalah inti PBL. Meskipun setiap situasi masalah membutuhkan teknik investigatif yang agak berbeda, kebanyakan melibatkan proses pengumpulan data dan eksperimentasi, membuat hipotesis dan penjelasan, dan memberikan solusi. 4. Mengembangkan dan mempresentasikan artefak dan ekshibit. Fase investigatif diikuti dengan pembuatan artefak dan ekshibit. Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis. Artefak termasuk hal-hal seperti rekaman video yang memperlihatkan situasi yang bermasalah dan solusi yang diusulkan. Model-model yang mencangkup 14 representasi fisik dari situasi masalah atau solusinya, dan pemrograman komputer serta presentasi multimedia. Setelah artefak dikembangkan, guru sering mengorganisasikan ekshibit untuk memamerkan hasil karya siswa di depan umum. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Fase terakhir PBL melibatkan
Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses berpikirnya sendiri maupun keterampilan investigatif dan keterampilan intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini, guru meminta siswa untuk merekomendasikan pikiran dan kegiatan mereka selama berbagai fase pelajaran. Kemudian, manfaat pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa potensi manfaat. Antara lain, yang pertama menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamannya atas materi ajar. Yang kedua, meningkatkan fokus pada pengetahuan yang relevan dengan adanya pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir dengan proses yang mendorong pembelajar untuk mempertanyakan, kritis, reflektif, dan manfaat ini bisa berpeluang terjadi. Yang keempat, membangun kerja tim, kepemimpinan, dan keterampilan sosial karena dikerjakan dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kelima, membangun kecakapan belajar. Yang keenam, memotivasi pembelajar dengan PBL. Kemudian, keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Aris Soimin, kelebihan model pembelajaran problem basic learning sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada peserta didik melalui kerja kelompok. Yang kelima, peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik dari perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. Yang keenam, peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang ketujuh, peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. Yang kedelapan, kesulitan belajar peserta didik secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran berbasis masalah problem basic learning diantaranya, yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran. Dan ada bagian pendidik berperan aktif dalam menyajikan materi. PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menurut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Yang kedua, dalam situasi kelas yang memiliki tingkat keragaman peserta didik yang tinggi akan terjadi kesulitan dan pembagian tugas. Kemudian, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Prinsip utama pembelajaran berbasis masalah adalah menggunakan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Masalah nyata adalah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat langsung apabila diselesaikan. Pemilihan atau penentuan masalah nyata ini dapat dilakukan oleh guru maupun peserta didik yang disesuaikan kompetensi dasar tertentu. Masalah ini bersifat terbuka, yaitu masalah yang memiliki banyak jawaban atau strategi penyelesaian yang mendorong keingintahuan peserta didik untuk mengidentifikasi strategi-strategi dan solusi-solusi tersebut. Kemudian, karakteristik pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan peserta didik kepada masalah autentik dan menghindari dari pembelajaran terisolasi. Yang kedua, berpusat pada peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran interdisiplin. Yang keempat, penyelidikan masalah autentik yang terintegrasi dengan dunia nyata dan pengalaman praktis. Yang kelima, menghasilkan produk atau karya dalam memamerkannya. Keenam, mengajarkan kepada peserta didik untuk mampu menerapkan pada yang mereka pelajari di sekolah dalam kehidupannya yang panjang. Ketujuh, pembelajaran terjadi pada kelompok kecil. Kedelapan, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing.
Kesembilan, masalah diformulasikan untuk memfokuskan dan merangsang pembelajaran. Dan yang ke-10, masalah adalah kendaraan untuk pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, informasi baru diperoleh lewat belajar mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.